Nah, kita sudah bersama dengan redaktur okezone.com, ada Mbak Siska Maria Evelyn. Selamat pagi Mbak Siska. Selamat pagi Mbak Siska. Sehat ya? Sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah. Kok ganti? Tadi manggilnya Mami. Nih akibat glodok nih. Lanjut ya, jokes ya. Tadi Om Andri, wah ada Mami Siska. Anak-anak aman. Aman Mas, selamat. Tapi aman ya? Iya. Iya. Ini juga ngomongin anak-anak juga nih. Iya. Ngomongin anak-anak. Nyambung Ngomongin ya, anak-anak. nyambung. Iya, cocok Ngomongin lah ya. anak-anak. Karena Menkom DG Mutia Hafid berencana untuk melakukan pengaturan ya, atau melindungi anak-anak Indonesia dari ya barangkali paparan negatif penggunaan sosial media. Meskipun kita tahu ada dampak positifnya juga yang bisa dipetik. Itu Betul. seperti apa sih Mbak Siska? Iya, so far sih ini masih wacana ya. Jadi belum ada ketentuan atau aturan yang jelas. Misalnya batas usianya berapa gitu. Nah, jadi menurut Ibu Mutia Hafid ini masih akan ada pembahasan internal dan juga ke DPR untuk sebelum akhirnya ditetapkan sebagai aturan begitu. Jadi masih wacana ya. Tapi Masih ini wacana. disampaikan sesaat setelah melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo ya. Iya, betul. Jadi memang concern Pak Prabowo memang untuk melindungi anak dari dunia digital gitu ya. Iya. Gitu ya, mungkin akan berpengaruh buruk untuk mereka gitu. Iya, artinya memang Pak Prabowo memberikan atensi yang tinggi untuk anak-anak, untuk generasi penerus bangsa ya. Iya, betul. Seperti Om Andri nih contohnya nih. Apa nih? Atensi atau perhatian atau Anak. Maksudnya Om Andri juga peduli terhadap anak-anak dan generasi bangsa. Iya, betul. Karena kan peduli dengan Gen Z, Om Andri nih dengan Iya. dede-dede gitu. Kenapa dede? Kenapa dibilangnya dede? Adik-adik, Adik-adik. Iya, generasi iya. di bawah gitu kan. Iya. Jadi kalau sakit kan biasanya halo dok ya. Om Andri biasanya halo dek gitu. Iya. Abang sakit. Tapi Om Mas sakit nih, Fadli mungkin concern ini Iya. lebih kepada hasil ini ya, survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Itu terhadap 8.700 responden. Mereka bilang hasilnya itu adalah 48% anak di bawah usia 12 tahun ternyata punya akses terhadap internet. Iya. Nah, dan mereka itu mengakses juga penggunaan Facebook, Instagram, dan TikTok. Walaupun kalau saya tidak salah tahun 2018 itu TikTok Indonesia itu memberlakukan untuk batasan usia 12 tahun ya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian hasil survei itu juga bilang bahwa Gen Z tapi ini masuk dari usia 12 hingga 27 tahun itu juga menggunakan internet dan juga medsos itu komposisinya 87%. Jadi dari 12 tahun sampai 27 tahun. Iya. Jadi batas bawahnya 12 dan ternyata mereka juga terpapar ke medsos gitu ya. Dan mayoritas menggunakan internet itu untuk bermain di media sosial. Iya, itu tadi Facebook, TikTok, Instagram, Twitter jarang ya. Jadi bolak-balik itu aja tuh ya. Buka Iya. YouTube selesai langsung ke IG. IG. Dari IG selesai ke Facebook atau ke TikTok. Iya. Nanti balik lagi ke YouTube lagi gitu ya. Iya, Betul. Tapi fitur-fitur seperti ramah anak di YouTube itu memang patut di-appreciate ya gitu. Iya, ada YouTube Kids ya. YouTube Kids. YouTube Iya. Kids. Cuman memang masalahnya pada remaja ya. Iya. Karena ketika mereka masuk usia 12 tahun ini kan mereka merasa sudah cukup Besar. dewasa Iya, gitu ya, iya. layak untuk mengakses sesuatu gitu. Iya. Nah, sebenarnya filter seperti apa dari orang tua juga sebagai orang terdekat gitu untuk memberikan akses informasi itu ke anak gitu. Iya. Oke, kita lihat juga nih daftar negara yang membatasi penggunaan media sosial. Untuk anak ya. Karena kemarin Australia Iya. cukup memberikan kejutan karena memberikan pengaturan ya, pembatasan penggunaan media sosial anak-anak di bawah 16 tahun tidak bisa mengakses media sosial seperti Twitter, TikTok dan Facebook, meski YouTube dikecualikan. Itu di bulan November 2024 ya. Betul. Perdana Menteri Anthony Albanese mengaitkan penggunaan media sosial dengan gangguan kesehatan mental anak muda. Betul. Tapi ini kan pasti akan berpengaruh juga ya terhadap investasi
perusahaan company digital ini ke negara tersebut ya di Australia. Oh gitu ya? Iya, kan sempat ada friksi juga nggak sih? Tapi kan kalau memang misalnya pemerintah setempat menerapkan aturan itu, mereka harus menyesuaikan Ya, mau nggak mau filternya ya. gitu. Karena memang untuk yang di Australia ini saya taunya kalau kemudian ada tuntutan dari orang tua misalnya Iya, bahwa dampak Iya. medsos itu terdampak ke anak, mereka akan didenda. Iya, iya. Dan Oh, dendanya ada itu cukup dendanya. besar gitu. Iya, Jadi mungkin iya. masuk perdata ya. Gitu. Jadi ada bedanya memang. Karena memang sekarang itu peredaran informasi atau distribusi informasi itu benar-benar Wah, tanpa kita nyebutnya batasan ya. tsunami informasi. Pak. Tsunami Betul. informasi. Kalau yang usia dewasa mungkin bisa memfilter ya Iya. informasi-informasi Bisa mana memilah yang ya. dibutuhkan, memilah mana yang baik, mana yang enggak. Nah, khawatirnya yang masih anak-anak ini ya Dan udah belum banyak cukup matang untuk memfilter. Udah banyak korbannya juga ya. Banyak banget. Yang dari awal dulu kita ingat beberapa tahun terakhir ya yang dia nyebrang jalan, iya Iya. kan? Terus di Lagi- setiap ada truk lewat, Iya. iya kan? Nggak nyebrang galau namanya itu. Oh. Iya, nyebrang galau ya kan? Iya. Dengan harapan si supir truknya akan ngerem. Iya. Cuman kan rem truk itu kan nggak bisa serta merta langsung rem mendadak, iya kan? Bunyi dulu ya. Iya, just hidrolik ya. Iya. Makanya kemudian banyak yang meninggal dunia karena tabrakan. Oh iya. Jadi banyak yang challenge gitu Iya, ya. iya, challenge Kayak gitu. Kiki challenge juga dulu bahaya tuh. Oh iya, Mobil Kiki. dilepasin Iya, lagi mobil jalan. dilepas terus sambil jalan. Iya. Iya. Artinya banyak yang terpengaruh ya dengan Banyak, konten-konten banyak. itu dan membuat anak-anak melakukan sesuatu yang justru berbahaya atau mungkin cukup seringnya kejadian pelecehan seksual sesama anak gitu kan sekarang ini udah Iya. makin meresahkan tuh. Betul. Anak SMP sudah melakukan ruda paksa terhadap sesama Temennya atau anak yang ya, seumuran gitu. seumuran atau di bawahnya. Ini apakah juga termasuk dampak tuh dari sosial media yang over? Bisa jadi karena ini kan mentally juga ya ke mereka. Jadi usia-usia remaja 12 sampai 15 tahun ini mereka masih dianggap ya secara psikologi itu belum bisa memproses informasi yang mereka Iya. dapatkan dengan matang gitu sehingga mereka hanya melihat dan kemudian meniru gitu kan. Kebiasaannya itu. Jadi kemudian kalau terjadi hal-hal yang seperti ya banyak diobrolin sekarang itu ya itu hasil dari ketidakmatangan mereka memproses sebuah informasi gitu. Belum lagi katanya kalau di luar negeri atau di China-nya sendiri TikTok itu konten-kontennya edukatif ya. Tapi kalau di kita kan lebih banyak yang ya meskipun banyak yang dimanfaatkan untuk jualan itu kan bagus ya. Iya. Tapi ada juga yang joget-joget atau Saweran. tadi iya. Live ya, live. Mandi Oh, iya. lumpur ya. Dulu ada yang mandi lumpur. Iya. Ada yang gitu ya? Iya, ada. Makanya. Nah, ini juga perlu ketegasan ya untuk mengatur konten-kontennya supaya lebih edukatif gitu ya. Betul. Tapi Mas Fadli di Indonesia itu yang cukup mengkhawatirkan itu sebenarnya lebih kepada komentar gitu. Oh. Kebanyakan kayak misalnya artis-artis jadi waktu itu kayak Usi itu pernah melaporkan netizen karena membuli anaknya. Tapi ternyata kemudian ketahuan bahwa pelakunya itu underage. Anak-anak. Bocil-bocil. Iya. Bocil. Nah, ini Tapi kan emang kebanyakan bocil loh yang komen-komen di sosmed itu. Iya. mereka berpikir mungkin bahwa apapun yang mereka sampaikan di media sosial itu halal mungkin gitu kan. Iya, nggak akan Bahwa- berpengaruh apa-apalah gitu. Iya, Iya. tidak tahu ada undang-undang ITE Iya, yang bisa iya, menjerat iya, mereka iya. sehingga kan kalau kayak gini jadi gimana bias gitu ya. Iya. Artinya bocil-bocil ini juga belum tahu bahwa apa yang dilakukan mungkin termasuk pembulian gitu ya, Betul. bullying. Heeh. Tapi mereka sekarang juga paham adanya second account gitu ya, anak-anak gitu ya, iya. iya kan? Karena untuk menghindari orang tua biasanya Mas. Oh gitu ya. Nah jadi untuk orang tua juga harus waspada ya. Kebiasaan Cek juga gitu. nih para orang tua juga harus ngecek bahwa apakah story WhatsApp anak-anaknya di hidden nomor Anda. Oh. Gitu karena nanti biasa Kita nggak tahu. biasanya Jadi orang tua tuh berteman mah di-hidden. tetap berteman gitu. Iya. Betul. Tapi bukan close Tapi friend-nya. orang tuanya pakai second account juga. Iya, kalau bapak kan punya kan second account. 4 ya. Kena akun Berasa ya. buzzer ya. Biasa. Iya. Nah,
Kalau misalnya selama ini kan apalagi sejak Covid, Ya. ada guru-guru yang memberikan tugas kepada siswa didiknya mengerjakan tugas termasuk posting di sosial media. Iya. Atau misalnya anak-anak suruh Olahraga mengerjakan tugas atau apa. browsing. Posting, Akhirnya kan ini bisa menjadi celah juga tuh anak-anak nanti colongan gitu. Bilangnya mau ngerjain tugas atau ada tugas posting-posting di sosmed, mau observasi, riset dan lain sebagainya. Ternyata main sosmed. Terus mungkin juga soal gimana caranya memastikan bahwa ini memang underage nih. Kan ada verifikasi tiap aplikasi biasanya kan. Pastikan bahwa Anda di atas 18 tahun atau di bawah gitu. Ya. Nah, tapi kan ini kadang akun juga bisa diakalin kan, email bisa diakalin, artinya siapapun juga bisa bikin akun. Nah, mungkin ini yang akan menjadi PR kali ya. Iya betul. Karena kan Harus verified ya. iya verified betul. Karena untuk mereka masuk ke medsos kan mereka perlu email itu kan. Iya. Iya. Mungkin di situ yang mungkin harus diperketat. Kita Jadi pembuatan email itu harus disesuaikan dengan usianya gitu ya. betul gitu. Iya. Termasuk soal tugas tadi, nah tentu kan ini juga harus menjadi concern gitu, Iya. harus dicariin solusinya juga gitu. Yang selama ini mungkin terbantu dengan adanya teknologi. Betul. Tapi dengan adanya rencana kebijakan ini kan tentu harus ada titik tengahnya di mana nih gitu. Dampak sosialnya memang besar sih. Ya, Iya. maksudnya media sosial ini dampaknya memang dahsyat gitu. Betul. Semua bisa seragam tuh. Semua anak melakukan hal yang sama yang lagi tren di media sosial. Iya kan? Dan mereka tahu trennya Dan gitu mereka kan. tahu trennya gitu. Bahkan itu cenderung udah pada canggih-canggih loh, udah Iya. gitu cepat gitu. Anak-anak tuh ya Iya. bocil-bocil tuh, yang apa yang mungkin belum diketahui orang dewasa tuh mereka kayak Udah tahu duluan tuh. ya. Apa yang lagi booming Iya, gitu-gitu betul. kan. Termasuk koin jagat. Termasuk koin jagat Termasuk koin jagat itu kan kita taunya dari media. dari media. Iya. Oh ternyata udah ada 5 juta orang yang ikutan. Iya, ternyata dari udah ada 5 koin juta, gitu loh. iya. Dan termasuk itu kan campur, ada yang dewasa, Iya. ada yang remaja, ada Betul. yang anak-anak juga gitu. Artinya kan mereka sangat cepat gitu Aware untuk ya mengakses dengan informasi semacam itu, dan bahkan udah langsung jadi peserta gitu untuk Iya. nyari-nyari koin juga ya. Nah, yang jadi concern juga game saat ini itu kan juga sifatnya online Om. Iya. Ya, Mbak ya. Nah, itu ada apa fitur chatnya juga. Oh iya. Nah, terkadang itu yang dimanfaatkan mereka juga untuk beraktivitas di media sosial. Jadi dalam balutan game. Jadi dia bermain game, tapi di situ ada kolom chatnya, Ada interaksi sosial. ada interaksi sosialnya. Nah, mereka bermain di situ. Ada juga yang kayak gitu. Jadi Iya. ya itu juga harus dipikirin gitu. Iya. Jadi nggak cuman dari perusahaan-perusahaan yang memang khusus ya, mengkhususkan untuk di media sosial seperti tadi TikTok, IG, X, terus kemudian Facebook gitu. Di game-game ini juga kan itu Bisa juga ya. harus harus diperhatikan. Ada buat janjian tawuran loh sekarang. Oh iya bener ya. Iya. Iya. Dari yang udah-udah ya. Itu janjiannya via Facebook ya, sama Telegram. Betul. Telegram tuh dipakai buat janjian tawuran. Sama Iya. nyari-nyari sesuatu lah di Telegram tuh. Contohnya? Ya, Bapak tahu lah. Enggak. Gue pernah dapat dari Bapak waktu itu kan. Saya juga dapat dari Om Andri. Durasi berapa nih? Iya. Itu suka ada ini Mbak, drama Korea. Iya, Iya, di paham, Telegram tuh download. Bajakan, Pak. Oh, drama Korea ya. Betul. Itu kalau mau nyari subtitlenya itu lebah ganteng. Kalau nggak Pen Atsuki. Ketahuan ya. Jangan di belakang aja lah. Tapi memang Bapak ini cukup meyakinkan sebagai penjual DVD bajakan di Bangka. Dari gerak-gerik dan informasi yang disampaikan tuh Iya. Valid. Valid, benar. sangat kuat gitu Ini indikasinya. gini, jualannya gini. Mas, ini ada video telanjang gitu kan. Wah. Jadi ambil kan. Set. Zebra. Taunya Nat Geo. Orang udah antusias duluan gitu ya. Iya. Ya kan nggak salah, Pak. Iya benar. Bapak memang dulu penggemar ini ya, warkop ya. Iya. Nah, kalau di Australia apa aja sih Mbak Siska yang dilarang untuk anak-anak di bawah 16 sosmednya? Itu Facebook, Snapchat. Snapchat. Nih. Terus kemudian Instagram. Iya, itu Facebook. TikTok? TikTok juga. Gitu. Apa? WeChat. Wah, ketahuan nih. Aplikasi hijau WeChat. ya. Heeh.
Iya. Kan ada 2 WeChat, ada MiChat. Ya, bedanya. WeChat sama ya? itu Iya. China. Beda kan? China. Iya. Jadi WhatsApp-nya Cina itu WeChat. WeChat. Ini jadi untuk itu kan supaya apa fitur yang berbeda kan cuman yang near me ya. Di dekat kita ada siapa gitu dong. Ya kan? Yang mana ini? Ya tadi yang Bapak bilang. Oh ya MiChat. Oh Bapak ya. Coba saya membuka Friendster dulu nih. Udah nggak ada Pak. Udah nggak ada. Oh, iya. Kita temenan loh di pet. Ganti pet deh kalau gitu. Oke, kalau begitu. Mbak Siska, thank you ya. Thank you ya Mbak. Kita akan sama-sama lihat ya. Kita tunggu seperti apa regulasinya dibuat karena selain undang-undang, ini kan perlu proses ya bersama DPR dibahas pemerintah. Nah, kabarnya dalam waktu dekat.